Di sebuah desa terpencil bernama Kedungwungu, terdapat sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai keruh bernama Kali Sengketa. Jembatan itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30 meter, namun sejak puluhan tahun lalu masyarakat menyebutnya dengan nama yang membuat bulu kuduk meremang, Jembatan Darah. Konon, jembatan itu dibangun oleh tentara Jepang pada masa penjajahan sekitar tahun 1943. Pengerjaannya melibatkan ratusan Romusha yang dipaksa bekerja siang malam tanpa ampun. Banyak yang mati karena kelelahan, kelaparan, dan siksaan. Namun, yang paling menyeramkan bukanlah itu. Menurut cerita orang tua di desa, proyek pembangunan jembatan itu pernah terhenti selama beberapa minggu. Tiang penyangga selalu runtuh, tali baja putus dengan sendirinya, dan para pekerja mulai hilang satu persatu. Seorang mandor Jepang yang dikenal kejam, Letnan Kazuo Ishikawa, memerintahkan dukun lokal untuk mencari solusi gaib. Dukun itu, Mbah Salim, menyarankan agar dilakukan ritual tumbal. Nyawa manusia harus dikorbankan dan dikubur di bawah pondasi jembatan. Konon, mereka menumbalkan 7 orang anak kecil yang diambil dari desa-desa sekitarnya, lalu tubuh mereka dicor hidup-hidup ke dalam beton. Sejak saat itu, jembatan bisa selesai dalam waktu singkat, dan tak ada lagi kecelakaan. Namun, arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Angin membawa bau amis yang menyelinap ke setiap celah rumah warga Kedungwungu. Di warung kopi tua di pinggir jalan desa, 5 orang lelaki tua duduk melingkar, salah satunya adalah Pak Wiryo, kepala dusun. Jembatan Darah mulai memanggil lagi, gumam Pak Wiryo sambil menyeruput kopinya. Semua orang terdiam. Apa maksudmu, Pak? Tanya Budi, seorang pemuda yang baru saja kembali dari perantauan di Jakarta. Pak Wiryo menghela napas panjang. Tadi pagi, Sutar, anak Pak Hadi, ditemukan pingsan di tengah jembatan. Katanya, dia melihat 7 bayangan anak kecil berdiri di ujung jembatan, memanggilnya dengan suara tangis. Suasana mendadak hening, hanya suara jangkrik dan denting sendok di gelas yang terdengar. Jangan-jangan, bisik seorang warga tua, tumbalnya belum puas. Sementara itu, Sutar, remaja belasan tahun yang menjadi saksi bayangan itu, masih terbaring di rumahnya. Tubuhnya panas dingin, bibirnya komat kamit, matanya kosong menatap langit-langit. Ibu, ada yang manggil aku, suara anak-anak, mereka menangis, ucapnya lirih. Ibunya, Bu Minah, menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. Tapi tiba-tiba Sutar menggeliat keras, lalu menjerit. Tolong, jangan tanam aku di bawah jembatan. Aku belum mati, aku belum mati. Jeritan itu menggema ke seluruh rumah, membuat tetangga berdatangan. Salah satu warga, Bu Lastri, yang dikenal memiliki mata batin, langsung jatuh terduduk begitu melihat wajah Sutar. Astagfirullah, yang nempel di anak itu bukan 1, tapi 7 arwah anak-anak yang disekap di jembatan. Keesokan harinya, warga mulai resah. Orang-orang mulai menghindari jembatan. Beberapa pedagang bahkan memilih menutup lapak mereka lebih awal. Kabar angker itu menyebar dengan cepat. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya simbol aneh, berbentuk lingkaran dengan 7 garis keluar dari tengah, yang tiba-tiba terlihat di tiang tengah jembatan. Seolah dicoret oleh tangan anak-anak, namun tak bisa dihapus meski diguyur hujan atau dicuci dengan sabun. Pertanda darah minta gantinya, kata Mbah Lastri lirih. Kutukannya hidup kembali. Malam ketiga setelah kejadian Sutar, udara di desa Kedungwungu makin berat. Bulan hanya separuh menampakkan wajahnya di balik awan gelap. Angin dingin menderu dari arah sungai, membawa aroma anyir yang menyusup ke hidung, mirip bau karat besi dan lumpur busuk. Pak Wiryo memanggil beberapa pemuda desa, termasuk Budi, untuk ikut ronda malam. Bukan untuk menjaga keamanan biasa, tapi untuk mengawasi jembatan. Tak ada yang ingin mengaku takut, tapi langkah kaki mereka menuju jembatan terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu dari tanah. Saat mereka sampai di jembatan, angin berhenti seketika. Sunyi. Dengar, kata Budi, menunjuk ke arah pondasi di bawah jembatan.
Mereka mendengar suara lirih, seperti rintihan. Bukan suara satu orang, melainkan suara anak-anak. Tangisan teredam yang datang dari dalam beton. "Apaan tuh?" tanya salah satu pemuda, Arif, yang mulai mundur beberapa langkah. Pak Wiryo memejamkan mata, lalu membuka kitab kecil yang dibawanya. Itu adalah catatan tua warisan mbahnya, mantan juru kunci desa. 7 nyawa tak berdosa, ditanam untuk bangunan berdiri. Jika tidak dikenang, mereka akan menagih kembali. Setiap 7 windu, mereka akan memanggil penebus. "Ini sudah 7 windu," gumam Pak Wiryo. Tepat 56 tahun sejak jembatan selesai dibangun. Keesokan harinya, desa dikejutkan oleh kabar bahwa tiang utama jembatan retak besar, meski tak pernah ada gempa. Warga gempar. Pemerintah kabupaten pun mengutus tim teknik untuk menyelidiki. Namun saat para teknisi mulai membongkar sebagian pondasi, salah satu dari mereka berteriak keras dan jatuh pingsan. Setelah ditarik keluar, wajahnya pucat dan tangannya menggenggam sesuatu, potongan tulang kecil, seperti milik anak-anak. Yang lebih mengejutkan, ada rambut panjang dan baju sobek berwarna putih menyembul dari dalam cor-coran semen tua. "Ini bukan sekadar jembatan, ini makam massal," kata salah satu petugas dengan suara gemetar. Di malam yang sama, Sutar kembali menjerit dalam tidurnya. Tapi kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena dirasuki. "Kami tak minta dibalas, kami hanya mau dikenang, jangan lupakan kami dikubur hidup-hidup, tolong, tolong." Tubuh Sutar kejang, lalu diam mendadak. Ketika matanya terbuka, suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi miliknya. Lirih, pelan, penuh kesedihan. "Namaku Jamie, umurku 7 tahun, aku anak keempat, kami semua masih hidup saat dicor." Ibunya menangis keras. Warga yang mendengar kabar itu berkumpul di rumah Pak Wiryo, mencari jawaban dan harapan. "Kalau mereka ingin dikenang," ucap Budi, "mungkin kita harus gali sejarah, gali nama-nama mereka, dan gali kuburannya." Pak Wiryo mengangguk, menatap jembatan di kejauhan yang kini diselimuti kabut lebih pekat dari biasanya. Pagi harinya, Budi bersama 3 temannya, Arif, Damar, dan Wulan, mahasiswi antropologi yang kebetulan sedang meneliti sejarah kolonial di Jawa Timur, menuju Balai Desa Kedungwungu untuk mencari arsip tua. Mereka dibantu oleh Pak Wiryo, yang membuka sebuah lemari besi tua di ruang belakang balai. "Ini catatan dari zaman Jepang, sebagian dibakar tentara Belanda waktu mundur," kata Pak Wiryo sambil menyerahkan satu bundel buku lusuh, dengan tulisan tangan miring dalam huruf kanji dan aksara Latin tua. Wulan membuka halaman demi halaman dengan teliti. Tangannya berhenti ketika menemukan satu halaman yang tertulis, "Shichi no Kodomo, Korosutame ni Chotei Sareta. Kore wa Himitsu no Meirei. Watashi tachi wa Sukuru, Sore wa Chishio no Hashi." 7 anak, dipilih untuk dibunuh. Ini adalah perintah rahasia. Kita membangun, tapi ini adalah jembatan darah. Wulan menatap Budi dengan wajah ngeri. Mereka tahu, bahkan mencatatnya. Tapi nama-nama korban, dihapus semua, diganti kode. Hari beranjak sore ketika mereka pergi menemui Mbah Lastri, satu-satunya saksi hidup yang mengaku melihat para anak tumbal dulu diculik saat kecil. Wanita renta itu tinggal di ujung desa, dengan rambut seputih kapas dan tatapan kosong yang seolah bisa menembus waktu. "Nama mereka," bisiknya pelan, "sudah lama dilarang diucapkan. Tapi aku masih ingat, satu persatu." Mbah Lastri menutup matanya, lalu menyebut, "Jamie, Sulis, Dharma, Ratno, Inah, Wanto, dan yang terakhir, Dewi." "Dewi?" tanya Wulan. Mbah Lastri mengangguk, pelan. "Dia adik kandungku." Hening, bahkan daun yang jatuh tak terdengar. "Waktu itu aku sembunyi di lumbung padi, Dewi dipaksa ikut tentara Jepang. Mereka bilang mau kasih makanan. Tapi, dia tak pernah kembali. Malam itu aku lihat dari jauh, cahaya api, dan suara jeritan kecil, dari arah sungai." Malamnya, Wulan memimpikannya seorang anak perempuan berpakaian putih lusuh, rambut menutupi wajah, berdiri di bawah jembatan dengan tangan terjulur. "Namaku Dewi,"
Tolong lepaskan kami, tulangku masih di dalam beton, kami tidak bisa kemana-mana. Saat Wulan terbangun, tangan dan kakinya dingin. Di telapak tangannya, ada jejak tangan kecil berdebu, seolah bekas digenggam dalam mimpi. Keesokan hari, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi jembatan bersama tim teknik dan seorang juru kunci baru, Kiai Raga, yang dikenal bisa membuka jalan ruh. Kiai Raga berdiri di tengah jembatan, lalu menancapkan tongkat kayu ke lantai beton. Kalau kalian benar ingin membebaskan mereka, katanya, maka kalian harus siap melihat apa yang seharusnya tidak manusia lihat. Kemudian, ia mengetuk tongkatnya 3 kali. Duk, 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 dari sela-sela beton, terdengar tangisan tumpang tindih. Dan seketika, muncul 7 bayangan kecil berdiri di seberang jembatan. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menahan napas. Warga berkumpul di tepi jembatan, sebagian membawa bunga, sebagian membawa dupa, dan sebagian lain hanya berdiri diam dengan wajah pucat. Malam itu, ritual penebusan akan dilakukan, ritual yang tidak pernah dilakukan sejak 7 windu yang lalu. Kiai Raga berdiri di tengah jembatan dengan sarung hitam dan sorban putih. Di sekelilingnya, 7 lilin menyala membentuk lingkaran, dan di tengahnya diletakkan 7 boneka jerami kecil. Wulan memegang daftar nama anak-anak korban, dibacakan satu persatu. Jemi, Sulis, Dharma, Ratno, Inah, Wanto, Dewi. Setiap nama yang disebut, api lilin berkedip, dan udara terasa makin berat. Aroma dupa bercampur tanah basah dan angin dari arah sungai membuat suasana tak wajar. Lalu, Kiai Raga menaburkan beras kuning sambil mengucap mantra. Wahai ruh-ruh yang terpenjara, kami hadir bukan untuk melupakan, tapi untuk membebaskan, kalian tak lagi dilupakan, pulanglah dengan damai. Namun belum selesai mantra diucap, angin bertiup kencang, dan satu persatu lilin padam. Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking, seperti suara anak kecil tapi dipelintir oleh kemarahan yang dalam. Salah satu boneka jerami terbakar dengan sendirinya, dan dari arah seberang jembatan, bayangan Dewi muncul. Namun wajahnya kini bukan lagi penuh tangis. Ia tersenyum, tapi senyum itu dingin, kelam. Kenapa sekarang kalian peduli? Kami sudah mati dalam diam, kami dikorbankan, dan kalian hanya menonton. Langkah kakinya berat, menggema di jembatan beton. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Wulan. Kami tidak ingin dilepaskan. Kami ingin pengganti. Tiba-tiba, tubuh Damar, teman Budi, terangkat ke udara, melayang, matanya putih semua. Ia menjerit namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Dari mulutnya keluar suara kecil, suara anak perempuan. Kau tak bisa menebus dengan bunga dan lilin, darah dibayar dengan darah. Kiai Raga mengangkat tongkatnya, menggambar segel di udara sambil membaca doa keras-keras. Cahaya kuning menyala dari segel itu, menghantam Damar dan melemparkannya ke tanah. Nafasnya terengah, tapi ia selamat. Arwah mereka, tidak semua ingin pulang, kata Kiai Raga. Ada di antara mereka yang terlalu lama direndam dendam. Wulan menangis sambil menggenggam daftar nama korban. Kalau bukan kita yang membebaskan mereka, siapa lagi? Namun malam itu mereka menyadari satu hal, tumbal yang dipilih bukan hanya karena nasib. Tapi karena kutukan itu, menuntut balasan. Pagi setelah ritual gagal itu, suasana desa Kedung Ungu berubah mencekam. Banyak warga mulai sakit mendadak, ayam-ayam mati tanpa sebab, dan air di kali sengketa berubah keruh kehitaman seperti darah basi. Seolah tanah sendiri menolak untuk tenang. Di rumah Pak Wiryo, Budi, Wulan, dan Damar duduk kelelahan. Sutar masih terbaring dalam kondisi tak sadar penuh, dan tubuhnya semakin lemah. Setiap malam, ia terus mengigau menyebut nama-nama anak korban, terutama nama terakhir, Dewi. Dia terus memanggilku, bisik Wulan sambil menggenggam lengan Budi. Setiap malam, Dewi muncul di mimpiku. Tapi sekarang, dia tidak menangis. Dia marah. Budi mengangguk, wajahnya tegang. Kiai Raga bilang, salah satu dari kita sudah ditandai sebagai pengganti. Tapi siapa? Sementara itu, di ujung desa,
Mbah Lastri tengah duduk sendirian di beranda rumah. Ia membuka peti tua milik orang tuanya. Di dalamnya ada cermin perunggu kecil, warisan leluhur yang konon bisa menunjukkan siapa yang ditandai dunia arwah. Saat ia menatap ke dalam cermin, bayangan Wulan muncul, tetapi bukan Wulan yang sekarang. Bayangan itu memperlihatkan Wulan kecil, menangis dalam hujan, lalu berpegangan tangan dengan sosok anak perempuan lain, Dewi. Astaga, desis Mbah Lastri, Dewi, pernah menyelamatkanmu, Wulan. Malam harinya, Kiai Raga kembali menemui mereka. Wulan, kau bukan sekadar saksi. Kau adalah yang luput. Dewi memilihmu, karena kau satu-satunya yang melihatnya ditangkap, dan tetap hidup. Wulan menutup mulutnya. Ingatannya mulai kembali, ia memang pernah tinggal di Kedung Ungu semasa kecil, dan pada suatu malam kelam, ia melihat seorang gadis kecil ditarik dua pria berbaju militer. Ia ingin menolong, tapi ketakutan, dan berlari. Aku yang lari, gumamnya. Aku yang tinggalkan dia. Kiai Raga menunduk. Itulah mengapa Dewi tidak mau damai. Bagi arwah yang tak selesai, pengkhianatan lebih pahit daripada kematian. Wulan sadar, satu-satunya cara membebaskan arwah Dewi dan anak-anak lainnya adalah menghadapi mereka langsung, di tempat mereka dikubur, di bawah pondasi jembatan, bagian timur, tempat terakhir tubuh mereka terkunci beton. Kalau memang aku yang ditandai, ucap Wulan, berdiri dengan tekad, biar aku sendiri yang turun ke bawah jembatan. Tapi kalian harus bersiap, kalau aku tak kembali. Kalian harus tutup jembatan itu selamanya. Malam tiba tanpa bintang. Langit gelap seolah tirai pekat menutup seluruh langit Kedung Ungu. Suasana begitu sunyi, hanya suara gemericik air kali sengketa dan desir angin yang memutar di bawah jembatan. Wulan berdiri di tepi jembatan dengan pakaian serba putih, tubuhnya dililit benang 7 warna yang telah dibacakan doa oleh Kiai Raga. Di tangannya tergenggam lentera kecil dan sekantong beras kuning serta bunga 7 rupa. Begitu kau tiba di ruang bawah jembatan, jangan bicara sembarangan, pesan Kiai Raga. Dan kalau kau melihat sosok yang bukan anak-anak, jangan menatap matanya. Budi, Arif, dan Damar hanya bisa menyaksikan dengan wajah tegang saat Wulan mulai menuruni celah sempit di sisi jembatan yang baru saja dibuka oleh tim teknik. Celah itu dulunya tertutup semen, tapi kini telah retak dan bisa dilewati satu orang. Wulan melangkah turun. Di dalam lorong pondasi, udara terasa berat dan lembab. Aroma kapur basah bercampur karat dan bau busuk seperti bangkai lama. Lentera di tangan Wulan bergetar. Cahaya redupnya memantul di dinding beton, menampakkan coretan kuno yang samar, aksara Jepang kuno bercampur tulisan Latin dan simbol-simbol pemanggilan roh. Tiba-tiba, terdengar suara geraman rendah. Dari kegelapan, muncul suara-suara kecil, tawa anak-anak, lalu isak tangis. Kakak, tolong, kami masih di sini. Sakit, kami masih hidup waktu dicor. Wulan menahan tangis. Suaranya tercekat. Dewi, bisiknya pelan. Aku di sini, aku datang. Dari balik pilar retak, muncul 7 sosok kecil, berbaris rapi. Tubuh mereka tampak beku dan keabu-abuan, tapi mata mereka bersinar biru redup. Di antara mereka, Dewi melangkah ke depan. Namun senyum Dewi bukan seperti anak-anak lainnya. Kau datang juga, akhirnya. Sekarang, kau bisa jadi salah satu dari kami. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lentera Wulan padam. Dalam kegelapan, suara Dewi berubah, lebih tua, lebih dingin, dan penuh amarah. Kami ini bukan sekadar korban. Kami dipilih oleh dia, yang kalian tanam jauh sebelum Jepang datang. Jembatan ini, bukan milik manusia. Seketika dari bawah tanah terdengar gemuruh. Lantai pondasi berguncang dan dari retakan beton, muncul tangan-tangan hitam, panjang, kurus, dengan kuku seperti cakar. Suara bergaung di kepala Wulan. Aku adalah penjaga darah. Aku lahir dari tulang manusia yang dikorbankan sebelum kalian lahir. Dan setiap 7 windu, aku harus bangkit dengan jiwa baru. Wulan berteriak, menyebut nama-nama 7 anak satu persatu, lalu menaburkan beras kuning dan bunga ke sekelilingnya.
Aku tak akan biarkan kalian dikendalikan iblis ini. Teriaknya. Seketika muncul cahaya dari kantung bunga yang ia bawa. Cahaya itu berubah menjadi pusaran kecil yang menyilaukan dan menelan sosok tangan-tangan hitam tersebut. Dewi dan 6 anak lainnya berdiri menatap Wulan. Dewi kini tersenyum tulus, air matanya jatuh. Kau akhirnya datang, dan mengingatku. Selamat tinggal, kakak. Ketujuh anak itu perlahan menghilang dalam cahaya, bersama dengan suara gemuruh dari bawah bumi yang kini perlahan mereda. Beberapa saat kemudian, warga di atas melihat cahaya menyembur dari celah jembatan. Budi dan Damar segera menarik Wulan keluar. Ia tak sadarkan diri, tapi di wajahnya ada senyum tipis dan setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Kiai Raga mengangguk pelan. Mereka sudah pulang. Namun saat semua mengira semuanya telah selesai, tak seorang pun memperhatikan bahwa coretan di dinding beton bawah jembatan berubah dari 7 garis menjadi 6. Satu tanda, masih tertahan di dunia ini. Sepekan telah berlalu sejak Wulan kembali dari dasar pondasi jembatan. Suasana desa Kedungwungu mulai tenang. Tangisan malam berhenti, udara lebih ringan, dan kali sengketa kembali jernih. Banyak warga percaya arwah 7 anak telah kembali ke tempatnya, dan kutukan jembatan telah berakhir. Namun di malam ke-7, Pak Wiryo bangun karena mendengar sesuatu dari halaman rumahnya. Krek, krek, krek. Suara langkah kecil menyeret kaki di atas kerikil. Ia membuka jendela dan melihat, seorang anak kecil berdiri mematung di bawah pohon mangga, menatap ke arahnya. Anak itu tidak bergerak, tidak bicara. Matanya hitam, kosong. Pak Wiryo gemetar, karena ia mengenali anak itu. Itu bukan salah satu dari 7 nama yang disebut oleh Wulan atau Mbah Lastri. Siapa kamu? Bisiknya. Anak itu tak menjawab, tapi perlahan-lahan, ia menengadahkan tangannya, memegang bendera Jepang kecil yang sudah lusuh dan berdarah. Pagi harinya, Kiai Raga dipanggil kembali. Ia dan Budi mendatangi jembatan untuk meninjau ulang dinding pondasi. Mereka terkejut ketika melihat simbol di dinding berubah, dari 7 garis menjadi 6. Ini mustahil, gumam Wulan. Aku melepas mereka semua. Aku menyebut 7 nama. Kiai Raga menyentuh simbol itu. Wajahnya mengeras. Tidak, kau menyebut 7 korban yang dicatat, tapi ada satu yang tak pernah dicatat, tak pernah disebut, dan tak pernah diakui. Wulan menggeleng pelan. Maksudnya, ada satu tumbal tambahan, satu nyawa terakhir yang bukan bagian dari rencana awal. Seorang anak laki-laki yang dibunuh diam-diam oleh Letnan Kazuo Ishikawa sendiri, sebagai persembahan pribadi, untuk roh penjaga jembatan. Nama anak itu adalah Naryo. Anak pengemis berumur 8 tahun, yatim piatu, yang dianggap tak punya keluarga untuk menuntut keadilan. Ia dikorbankan terakhir, di malam sebelum jembatan diresmikan. Tubuhnya tidak dicor bersama yang lain, melainkan dikubur di tengah sungai, di dasar kali yang saat itu dikeringkan sementara. Saat air mengalir kembali, tubuhnya tenggelam dan terlupakan. Ia tidak ikut ritual pembebasan. Ia tidak terikat pada doa. Arwahnya terlantar, kesepian, dan marah. Malam berikutnya, Sutar yang sudah mulai pulih, kembali mendadak demam tinggi. Ia kembali mengigau. Kali ini, dengan suara lain yang belum pernah terdengar sebelumnya. Aku tidak diajak, kenapa mereka bisa pergi? Kenapa aku ditinggal? Ibunya menangis. Dari mulut Sutar, mengalir darah segar dan kerikil sungai kecil. Suara lain menyusup keluar. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku yang terakhir. Kiai Raga berdiri membeku. Kita belum selesai, kita belum memutus semuanya. Jika Naryo tetap di dunia ini, arwahnya bisa tumbuh dan menjadi lebih gelap dari yang lain. Hari itu langit Kedungwungu redup sepanjang siang, seperti enggan membiarkan matahari bersinar. Sungai sengketa mengalir tenang di permukaannya, namun dalam diamnya, ia menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari sejarah desa itu sendiri. Di tepi sungai, Budi, Wulan, dan Damar berdiri dengan peralatan menyelam sederhana. Di belakang mereka, Kiai Raga menanam dupa dan menancapkan sebatang tongkat kayu ke lumpur sungai. Tubuh Naryo tak pernah dimakamkan secara layak,
ucap Kiai Raga. Kalau kita ingin membebaskannya, kita harus temukan jasadnya. Kalau tidak, dia akan menjadi bagian dari sungai ini. Selamanya. Wulan memejamkan mata. Dia hanya ingin dikenang, sama seperti yang lain. Tidak, jawab Kiai Raga, matanya menatap lurus ke air. Dia ingin diakui. Itu lebih dari sekadar dikenang. Dia ditolak bahkan oleh kematian. Budi turun ke sungai lebih dulu. Ia membawa tali pengikat di pinggang dan lentera kedap air. Lumpur menutupi sebagian besar dasar sungai, dan visibilitas sangat terbatas. Ia menyelam lebih dalam, sampai menemukan sebuah batu datar besar, seperti altar kecil yang tertanam di dasar sungai. Di atasnya, ada tulang belulang kecil. Baju compang camping yang nyaris membusuk, dan di antara kerangka itu, terselip sebuah lonceng kecil berkarat, dengan ukiran bunga sakura, simbol pasukan Jepang zaman dulu. Saat Budi menyentuh tulang itu, arus sungai mendadak mengamuk. Air bergolak seperti mendidih, dan dari dalam air, muncul sosok anak kecil berwajah pucat, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya membiru, dengan kedua tangan menggenggam erat batu altar. Aku tidak akan pergi. Semua pergi, aku ditinggal. Aku tidak akan pergi sampai kau yang menggantikanku. Wulan berteriak dari atas, Budi. Cepat naik, tapi suara itu tenggelam oleh suara gemuruh air, dan Budi tak bergerak. Di dunia atas, Kiai Raga mulai membaca mantra dengan keras, menyalakan dupa lebih banyak. Asap putih mengepul ke arah sungai. Wulan menangis di tepi air, menggenggam nama-nama korban dan memanggil satu nama yang selama ini tak terucap. Naryo, maafkan kami tidak tahu kau ada. Namamu tidak tertulis, tapi bukan berarti kau tidak berharga. Tiba-tiba air sungai berhenti bergolak. Dari permukaan, Budi muncul dengan napas terengah-engah. Di tangannya, ia menggenggam lonceng berkarat itu. Saat lonceng itu dibunyikan, suara nyaring menggema ke seluruh desa, dan semua ayam, kambing, bahkan pepohonan, terdiam sesaat. Suara tangis kecil terdengar terakhir kali dari dasar sungai. Bukan jerit, bukan dendam, tapi tangis seorang anak kecil yang akhirnya tidak merasa sendirian. Lalu, semuanya sunyi. Malam itu, Kiai Raga berkata dengan tenang, "Kini jembatan dan sungai telah bebas. Semua tumbal telah kembali ke tempatnya.